Horas Baligi Academy dari tepian dan Toba yang indah. Oke pemirsa, kita datang kembali untuk menyuarakan ketidakadilan dan penindasan yang dirasakan oleh rakyat jelata seperti saya dan Anda sekalian. Oke, kali ini kita akan menyenggol saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh fraksi PDI Perjuangan tentang bagaimana ini kepolisian ini yang anggarannya 114 triliun tetapi kualitasnya masih berantakan. Jadi sangat layak jika direkomendasikan untuk ditempatkan di bawah TNI atau kementerian tertentu. Bukan karena saya simpatisan PDIP, no. Saya orangnya apolitik alias golput sepanjang masa Jadi itu ada benarnya, karena mengingat 114 triliun tetapi apa yang dirasakan masyarakat? Pemalakan, ngurusin pun susah, banyak calo di mana-mana dan lainnya kita bisa tahu lah itu ceritanya. Jadi kalau Pak Prabowo ingin membenahi kepolisian, tempatkan di bawah TNI Pak, supaya ada koordinasinya. Karena apa Pak Prabowo? Lewat indeks Mundi, bukan orang Indonesia yang menentukan ini, orang luar. Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi kepolisian terkorup, terkotor, terburuk di Asia Tenggara. Dengan anggaran 114 triliun, prestasi Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya mampu menempatkan kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, nomor 18 dari 100 negara. Bayangkanlah, inilah yang Bapak pertahankan. Peninggalan dari rejim yang lalu, yang prestasinya terburuk se-Asia Tenggara, malah Bapak pertahankan. Entah apa logikanya dan alasannya, yang pasti tidak masuk akal bagi rakyat. Jadi bayangkanlah, kalau ini tidak dibenahi, maka masyarakat terus akan menjadi korban penindasan waktu demi waktu. Kita berkaca pada kasus pertama, kasus Jessica Kumala Wongso. Video yang tajam, yang tegas, yang jelas, malah dihancurkan oleh polisi bernama Muhammad Noah Lazar, Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim, yang seharusnya 2 juta per pixel menjadi hanya 500 ribuan per pixel. Semua objek di dalam video tersebut menjadi kabur agar menggiring hakim dengan narasi rekayasa yang didukung oleh psikolog, kriminolog, bahkan toksikolog dan dokter forensik. Bayangkan itu. Muhammad Noah Lazar juga tidak sungkan-sungkan yang menggunakan software atau dinamakan software gratisan, freeware bernama iRedSoft dan FreeMake untuk mengotak-atik ukuran dan laju frame dan jenis kodek. Bayangkan ini, kualitas mental hancur semacam ini harus dibiayai, digaji oleh rakyat manusia sampah semacam ini, si penipu ini. Dan sampai PK kemarin di sidang Jessica Wongso November 2024 tetap saja menipu manusia laknat ini bersama dengan Christopher Harimanrianto. Dan itu masih dipertahankan oleh Listio Sigit Prabowo yang pura-pura tuli, bungkam, bisu dan buta. Padahal sudah saya laporkan 6 kali ke Dumas Presisi yang dibayar rakyat itu. Gak ada hasilnya, nol. Makanya saya bilang kepolisian ini perlu koordinator, dikoordinasi oleh TNI, diawasi. Kenapa? Perbuatan rekayasa demi rekayasanya sudah sangat diketahui oleh rakyat dan tidak ada tindakan sama sekali oleh Kapolri Sigit Prabowo ini, Listio Sigit Prabowo ini. Terus kasus Gamma, siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkyanata Oktavandi. Apa yang kita perhatikan dari pemberitaan? Di tangan polisi video itu bisa kabur menurut orang tua atau keluarganya siswa ini. Bayangkan, terulang lagi kasus rekayasa seperti yang dialami Jessica Wongso. Begitu yang terlibat adalah oknum atau polisi ini, maka video CCTV akan disetel menjadi kabur, sehingga nanti dipersiapkanlah narasi rekayasa itu dengan mulut psikolog dan ahli-ahli sesat lainnya. Selalu begini, recycle, siklus terus. Inilah perbuatan 114 triliun seperti ini. Selanjutnya, saya rangkum kasus-kasus lainnya. Kasus Tina Cirebon, ekstraksi HAP, itu dilakukan oleh
digital forensik Polda Jabar dan tidak dihadirkan di persidangan oleh jaksa dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Bayangkan bukti ilmiah, ya, sudah begitu, ya, ekstraksi chat, ya, SMS messages di sejumlah SIM card, ya, itu sengaja dihapus pada tanggal 27 Agustus 2016, waktu kritis yang seharusnya sangat penting dan maha penting bahkan untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, atau apa yang sesungguhnya terjadi, justru dihapus, ya, dari hasil ekstraksi tersebut. Bayangkan ini 27 Agustus semua itu blank, kosong, ya, SMS messages itu, ya, dari sejumlah SIM card yang diekstraksi. Selanjutnya kasus KM50, ya, pembantaian 6 laskar FPI, ekstraksi HP dari terdakwa Muhammad Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela itu tidak ada dipertimbangkan, tidak ada diekstraksi. Yang diekstraksi justru HP dari ke-6 laskar FPI yang tewas tersebut. Bayangkan itu, tidak ada, tidak diekstraksi, tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Bagaimana kita, ya, mengetahui fakta sesungguhnya kalau bukti ilmiah itu sengaja diabaikan, tidak dihadirkan, tidak menjadi pertimbangan hakim? Belum lagi, ya, CCTV yang ada di jalan tol itu, ya, itu kata Yoga Trianggoro, ya, Direktur Operasional Jasa Marga Tol Road, tol operator, ya, diklaim mati fiber optiknya 20 jam sebelum kejadian. 6 Desember 2020 pukul 16.40 katanya mati. Fiber optik tidak bisa mengantarkan video ke server di Bekasi katanya. Dan itu, ya, statement itu ditelan bulat-bulat oleh hakim dan jaksa tanpa di backup oleh bukti ilmiah. Ya, metadata atau log activity database di dalam server atau cloud di Bekasi itu tidak ada. Cuma statement omong kosong yang bisa manipulatif, menipu, dan hasil dari omong-omong. Itulah, ya, inilah, ya, bukti ilmiah yang selalu menjadi apa, ya, objek untuk dikaburkan, dihilangkan, ya, tidak dihadirkan. Inilah Pak Prabowo, ya. Bagaimana polisi ini bekerja kalau tidak ada yang mengawasi, sementara pengawasnya Kompolnas atau Irwasum atau Kapolri itu sendiri bungkam, ya, pura-pura tuli, pura-pura buta. Itu kasus KM50, ya. Kemudian kasus pembunuhan Afif Maulana di Sumatera Barat, ya, Polda Sumbar. Kapoldanya Irjen Suaryono dengan enteng mengatakan DVR sistem CCTV di Polsek Kuranji terhapus otomatis atau override. Dengan enteng ahli IT kami mengatakan video CCTV itu sudah terhapus otomatis tanpa pembuktian ilmiah. Ya, metadata dari DVR itu tidak ditunjukkan statusnya apa, delete, manual deletion, atau overwritten. Tidak ada blok memori mana saja. Kalaupun itu benar override, maka dia sebenarnya tidak layak menjadi Kapolda. Karena bukti yang maha penting justru dibiarkan terhapus otomatis. Inilah kualitasnya. Inilah hasil 114 triliun itu. Seperti Kapolda Sumbar ini, Irjen Suaryono, nggak malu dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, melayani rakyat, malah mengancam mencari orang yang memviralkan kasus ini dengan undang-undang ITE. Itulah, bayangkan, seharusnya melayani rakyat malah mengancam-ngancam. Luar biasa. Kasus pembunuhan Noven di Bogor, video CCTV yang jelas dan tegas diakui kabur juga. Versi di polisi selalu kabur. Bayangkan sampai sekarang masih terkatung-katung. Tidak ada hasil
Katanya sudah ke FBI, CIA, dan segala macam. Omong kosong. Video CCTV yang tajam itu seharusnya dengan gampang bisa diidentifikasi wajahnya, dicocokkan dengan potensial suspek. Tapi apa hasilnya? Omong kosong Listio Sigit Prabowo ini. Inilah beberapa kasus yang terekspos di publik. Inilah jenis kualitas pekerjaan polisi. Selalu video CCTV itu menjadi kabur. Diakui rusak, diakui override, terhapus otomatis, diakui fiber optiknya tiba-tiba 20 jam sebelum kejadian mati. Inikah jenis kualitas pelayanan dengan anggaran 114 triliun? Apakah ini layak institusi ini dibiayai keringat rakyat 114 triliun setahun? Uang yang sangat besar. Makanya saya setuju, sebaiknya sudah saatnya kepolisian Republik Indonesia ini sebelum lebih hancur, ya, karena sekarang sudah hancur menjadi terburuk, terkorup se-Asia Tenggara, sebaiknya dikomandoi oleh TNI agar bisa diperbaiki, diawasi, agar tidak menjadi terburuk sedunia. Malu-maluin bagaimana negara G20 kepolisiannya terburuk se-Asia Tenggara. Siapa yang mau investasi di Indonesia ini, Pak Prabowo, dengan penegakan hukum semacam ini, ya? Contoh kasus Jessica itu, sampai sekarang itu Muhammad Noel Azhar masih komisaris besar polisi, si perekayasa, penipu, pengecut itu, yang menipu hakim, menginjak-injak wibawa persidangan dengan enteng, tidak tahu malu, tidak ada etika. Luar biasa. Makanya Pak Prabowo secepatnya, saya setuju pada PDI Perjuangan, ya, sekali lagi saya bukan pemilih partai itu karena saya golput sepanjang masa, ya, jadi itulah Pak Prabowo benahi ini dengan memulai pertama pecat itu Kapolri sekarang. Nggak ada apanya itu prestasinya itu, Pak, selain membuat Indonesia kepolisian menjadi terburuk se-Asia Tenggara, indeks Mundi. Bukan saya yang ngomong, ya, dengan catatan-catatan tadi, kasus-kasus tadi. Bayangkanlah, Pak, rakyat kalau demikian cara kerja digital forensik kepolisian, siapapun dari kami rakyat jelata bisa menjadi mangsa mereka. Dan bukan rakyat jelata, anggota DPR, menteri, bahkan jenderal polisi itu sendiri begitu duduk di kursi terdakwa bisa korban rekayasa kalau ini tidak dibenahi. Menteri-menteri pun bisa gampang direkayasa. Apa sih susahnya mengubah-ubah hasil ekstraksi celebrity event itu? Nggak ada susahnya, Pak. Setelah diekspor, diotak-atik, diedit segala macam, terbukti Muhammad Noel Azhar dengan enteng mengatakan metadata video, dibilang salah ketik, ya, ditelan bulat-bulat oleh jaksa penipu itu Sandi Andika. Jadi bagaimana kualitas penegakan hukum di Indonesia ini? Terserah Bapak lah, tapi kami punya hak untuk bersuara, mengingatkan. Kalau didengar, bagus. Tidak didengar, ya terserah. Anda yang mencalonkan diri sebagai presiden dan menjadi presiden, ingin mengubah Indonesia ini kan, Anda merasa mampu, ya lakukan. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Rakyat kan hanya menerima nasib. Oke, sekian dulu dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.